Mungkin menurut saya selain kasus berat yang kita kadang-kadang kita menemui kasus berat yang kita nggak selesaikan sendiri, jadi kita diskusi sama teman-teman sesama ini, nanti kita lakukan sama-sama gitu, kadang-kadang gitu Mas. Misalnya sobekan yang terlalu dalam ke dalam-dalam atau operasi sesuatu yang besar. Pernah ada momen yang buat dokter berhenti mungkin jadi dokter hewan? Kalau ke hewannya enggak ya, maksudnya berhenti jadi dokter hewan enggak lah. Kalau sudah terlanjur cinta sama hewan, apapun yang dihadapi selalu seperti tantangan ya. Jadi kasus besar itu sebetulnya tantangan, tapi kasus kematian tuh ya sedih, penderitaan. Itu yang kadang-kadang aduh. Mungkin awal-awal ya, awal-awal waktu kita ngerjain kasus yang nggak berhasil, itu kadang-kadang kita, apa aku nggak bakat ya gitu, ada pertanyaan seperti itu. Tapi kalau sudah sekian lama menurut saya nggak sih, sudah nggak kepingin berhenti. Maksudnya ini pasti ada sesuatu yang luput dari penglihatan kita atau pikiran kita. Misalnya, ini kok dijahit jebol lagi ya, kenapa ya gitu. Pasti kita nyari tahu gitu. Jadi setiap hari kita belajar. Dokter tuh nggak ada berhenti belajarnya. Setiap kasus kita belajar, setiap kasus baru kita belajar, apalagi kasus baru ya. Kasus baru pasti kita langsung malamnya tuh cari literatur, tanya teman-teman semua kasusnya gini-gini gimana. Lalu baru besok kita praktekkan seperti apa. Nanti kita akan punya cara sendiri. Dokter tuh menurut saya seperti seniman ya. Mereka punya cara sendiri-sendiri mengobati. Nah, jadi penyakit yang sama obatnya bisa beda-beda gitu. Dan sembuh semua gitu. Kadang-kadang nanti ketemu kuda lain yang dikasih terapi yang sama tapi nggak sembuh, kita bisa pakai terapi yang lain gitu. Jadi ya kayak seni lah, kayak seni ya. Itu kayak seni menurut saya. Literatur pun aja banyak beda-beda juga. Jadi misalnya untuk kasus A, menurut ini seperti ini, menurut ini seperti ini, ternyata beda-beda gitu. Nggak tahu ya, maksudnya ciri khasnya ya obatnya saya suka bikin sendiri. Salep-salepnya, salep bikin sendiri itu enaknya per kasus ya. Jadi kalau kasusnya ini luka, tapi luka bukan biasa, misalnya ada habronya. Habro itu sejenis luka yang ditumbuhi larva cacing. Nah itu susah sembuh itu. Itu kalau kita nggak jeli, kita obati sampai berbulan-bulan nggak akan sembuh. Itu padahal gampang kalau sudah tahu gitu. Jadi kita kerok dulu biasanya lukanya, kita lihat di mikroskop, kalau ketemu larva langsung beda obatnya, seperti itu. Kemudian untuk obat yang bunting, hewan-hewan bunting, kita nggak pakai obat tertentu gitu, jadi harus diperhatikan. Meskipun hanya salep, karena pernah kejadian dikasih salep seseorang ternyata menyebabkan EED ya, jadi keguguran dini. Itu ternyata salepnya mengandung sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi oleh hewan bunting, seperti itu. Ada yang luka yang bendol, penanganannya seperti apa, atau propflash gitu ya. Jadi beda-beda. Dan resep dokter beda-beda juga. Mereka kadang-kadang suka share, dok yang ini kok bisa sembuh kemarin dikasih apa gitu. Nanti kita ngobrol gitu. Ada yang ini nanahnya kok keluar terus ya, caranya gimana. Kita sering ngobrol sih. Makin sering ngobrol menurut saya makin berkembang ininya. Ilmunya, bukan ilmu ya, apa ya, keterampilan mengobati. Karena ilmunya ya itu aja kok. Kalau dokter hewan, dokter itu kan yang pelajari sama aja semua, hanya nanti seninya sendiri-sendiri seperti itu. Berarti saya lihat bersama dokter-dokter yang lain saling support. Iya, saling support. Terutama dokter kuda ini kan masih minoritas ya di Indonesia. Paling cuman nggak sampai 200 perkumpulan kita. Kita punya asosiasi dokter kuda Indonesia, yang semua dokter yang punya minat kuda, bahkan nggak usah perlu harus dokter kuda tok gitu maksudnya. Dia hanya perlu punya minat atau hanya sayang, boleh ikut. Itu pun hanya sedikit jumlahnya. Nah, jadi kita persatuannya lebih erat, jadi ngobrolnya lebih erat juga. Cuman
kendalanya kita nggak bisa sering seminar. Karena seminarnya kita kan biasanya datengin guru dari luar negeri ya, dokter-dokter dari luar negeri, nah gitu. Itu selain biayanya banyak juga bayarnya fee kita ke seminarnya juga gede, jadi nggak semua bisa ikut gitu. Seperti itu sih. Kalau dokter senior saya kira semua ikut lah. Lebih penting. Beberapa dari kita ada yang mereka yang ke luar negeri untuk belajar gitu. Kan ada asosiasi dokter kuda yang di luar negeri juga sedunia ya. Nah itu. Ibu sendiri nggak ikut pernah ikut? Belum pernah. Kemarin mau ikut penuh, jadi daftarnya telat. Ya karena dibatasi ya, satu negara satu seminar cuma 20. Jadi nggak katut, internasional padahal. Apa momen paling membanggakan? Momen paling membanggakan ya, saya suka gini, kalau pada saat kuda itu lahir, saya nungguin, kemudian di tengah-tengah dia mulai besar tuh dia ada sakit ya kan, misalnya dari ada yang diare melulu, ada yang dulu pernah cedera bengkak sembuhnya lama, kemudian kita tunggu lama-lama gede-gede dia pacuan gitu, pacuan dia menang. Nah itu wah, menurut saya wah ini anakku yang dari bayi aku lihat gitu, terus pas pacu dia menang gitu, rasanya seneng banget sih. Karena ya bukan gara-gara kita sih, cuman lihat aja dari bayinya kita tahu gitu, anak itu bangga. Spesial di hati Ibu? Saya kuda yang spesial Kininski sementara ini. Jadi memang dari datang kita akrab ya, sering sikat menyikat, sering garuk-menggaruk. Jadi kalau saya garuk punggungnya tuh dia garuk punggung saya juga gitu. Iya, pokoknya kita deket lah. Dipanggil datang terus dikasih tahu dia kayak tahu gitu. Itu makanya pas sakit agak terpukul saya. Kayak yang lain banyak juga sih ya sayang sih. Tapi kalau yang sampai ke hati dalam tuh Kininski. Betul-betul ke hati itu. Betul-betul saya merasa dia itu seperti punya saya meskipun nggak punya saya. Makanya sampai ke hati lah. Nah, sampai kalau ada apa-apa saya di rumah selalu memikirkan lebih untuk dia gitu. Kalau pesan untuk owner dulu ya, owner itu kan dia yang memiliki kuda, yang beli ya. Cuman kadang-kadang mungkin perhatian detailnya itu kurang. Maksudnya kita punya usulan makan vitamin dan lain-lain seperti ini itu kadang nggak selalu dipakai gitu ya. Kuda itu kan memang miliknya dia, jadi kita memang pasrahkan semua ke owner. Cuman kita hanya sifatnya memberi saran aja. Seperti ini loh Pak, seperti ini ya. Dipakai atau enggak tergantung owner. Meskipun kita kepengen seperti ini gitu, enggak bisa. Ya kayak gitu. Kepengennya sih kalau bisa ya diskusi banyak gitu loh. Owner dan pelatih dan dokter dan groom tuh kalau bisa bersatu. Karena itu yang membuat kesuksesan menurut saya itu ya. Kalau bisa bersatu. Cuman kadang-kadang masih agak ada ini ya, tapi nggak apa-apa, itu manusiawi. Kalau untuk pelatih sih saya kadang-kadang kuda itu dipaksa untuk lari meskipun dia tidak layak lari. Nah itu susah juga ya. Saya kalau sebagai dokter ditanya ini kena ini gitu, jangan dilarikan dulu, itu dia nggak bisa. Satu karena dia memang dapat tekanan dari owner untuk harus lari. Kedua dia merasa saya udah ngelatih loh Bu sekian bulan, masa nggak jadi lari sih Bu gitu. Meskipun kita sudah bilang ini kalau kamu nekat kamu lariin nanti sakitnya akan lebih panjang sembuhnya gitu. Padahal kalau kamu ini nanti nggak jadi lari paling 1-2 bulan sembuh gitu. Tapi tetap nekat lari. Nah seperti itu kalau pelatih ya. Nah kalau groom itu ada yang groom yang galak tuh, kalau bisa jangan galak. Jadi kuda itu tahu toh kalau disayang dia lebih jinak. Jadi kalau kuda yang sering dipukul pasti ada bandelnya gitu. Nah, tapi ya groom sebanyak itu kita nggak bisa atur satu-satu ya. Kadang ada yang baik, ada yang galak. Seperti itulah. Kadang yang galak juga bisa untuk memaksa kuda, misalnya naik truk susah, dia dipaksa naik bisa kayak gitu.
Berarti kuda nakal, nggak ada kuda nakal berarti ya? Aslinya nggak ada. Apa yang kita perlakukan dari kita ke kuda itu nanti yang akan kuda perlakukan ke kita, atau imbal baliknya selalu ada ya. Jadi kuda itu seperti orang manusia yang terlahir bayi, tadinya dia nggak apa-apa gitu. Tergantung kamu melakukan seperti apa, perlakuannya seperti apa gitu. Kalau kita dari awal dipegang satu-satu, diajak ngobrol, meskipun ada beberapa yang digituin, tapi nggak semua karena kelahirannya kan terlalu banyak ya. Jadi itu akan jinak, meskipun dia kuda pacu. Ada yang bilang kuda pacu memang jangan terlalu jinak deh, nanti kalau terlalu jinak pacunya kurang kenceng gitu. Itu nggak juga ya menurut saya. Memang kuda-kuda muda itu rata-rata nggak sejinak kalau sudah umur 3 ke atas gitu. Kalau masih umur muda itu memang masih ya gitu. Kayak anak, kalau anak muda ya masih muda itu. Tapi kita sebetulnya wajib memperlakukan dia seperti sebaik mungkin, selembut mungkin menurut saya. Kalau saya harapannya yaitu tadi yang pertama, kalau bisa tuh kita bersatu semua ya, antara pemilik, pelatih, groom, dokter. Jadi kemudian kita memajukan eklip ini. Ya, eklip ini sekarang sudah mau dibikin lebih luas. Maksudnya kalau dulu kan kita lebih ke pilih yang pacu-pacu aja, yang lain kita singkirkan. Maksudnya kita nggak pakai gitu. Kalau sekarang kita lebih ke ayo kita cetak kuda sebanyak mungkin, yang bagus diambil, yang lain dijual, yang sisanya dijual. Kalau dulu lebih ke dibuang ya, maksudnya dikaling, dikasih-kasihkan gitu. Kalau ini sekarang mulai industri dong gitu, masa gitu terus. Dulu kan hobi, murni hobi ya. Jadi yang nggak bagus kasihkan aja gitu. Kalau sekarang mulai ini, nah, maka ini semoga nanti akan menambah luasnya atau besarnya eklip ya, tentu dengan banyak hal tambahan-tambahan yang harus kita pelajari lagi.